Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Nurdin Dinasa Putra, NIM 18 10 30 40 4135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resume saya yang berkaitan dengan hukum laut internasional. Yang pertama, mengenai pengertian hukum laut internasional, yaitu perangkat norma hukum atau aturan-aturan kaidah yang mengatur berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di wilayah luar negara atau laut lepas. Selanjutnya mengenai perkembangan hukum laut internasional. Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan munculnya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut. Yang pertama mengenai konsepsi res komunis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun. Yang kedua, konsepsi kedua yaitu res nullius yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Pertumbuhan dan perkembangan mengenai kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataannya bahwa Imperium Roma menguasai tepi lautan tengah dan karenanya menguasai seluruh lautan tengah secara mutlak. Selanjutnya masih mengenai perkembangan hukum laut internasional. Dengan demikian, menimbulkan suatu keadaan di mana lautan tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan-gangguan bajak laut. Sehingga semua orang dapat menggunakan lautan tengah dengan aman, yang sejahtera, dan dijamin oleh pihak Imperium Roma yang pemikiran hukum bangsa Romawi itu didasari oleh doktrin res communis omnium, yaitu hak bersama seluruh umat manusia, yang memandang bahwa penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas res communis omnius di samping untuk kepentingan pelayaran, menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan. Sebenarnya terdapat beberapa zaman yang mempengaruhi perkembangan hukum laut internasional. Misalnya pada saat zaman Romawi kuno, pada saat zaman Romawi, masa abad pertengahan, lalu zaman modern. Selanjutnya mengenai Konvensi Jenewa 1958. Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 tersebut diadakan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 1105X1 tanggal 21 Februari 1957. Dari konvensi tersebut menghasilkan 4 konvensi, yang diantaranya mengenai yang pertama, Convention on the Territorial Sea and Continuation, yang mana konvensi mengenai laut, teritorial, dan zona tambahan. Yang kedua, Konvensi on the High Sea, yang mana konvensi mengenai laut lepas. Yang ketiga, mengenai Convention on the Fishing and Conservation on the Living Resource of the High Sea, yang mana konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas. Yang keempat, mengenai Convention on the Continental Shelf, yang mana konvensi mengenai landasan kontinen. Selanjutnya, mengenai zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif diatur dalam bab 5 pasal 55 yang menentukan bahwa zona ekonomi eksklusif adalah daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada hukum yang ditetapkan berdasarkan hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan negara lain yang diatur dalam ketentuan konvensi tersebut. Zona ekonomi eksklusif di setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, lalu eksploitasi, lalu konservasi dan mengolah sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati di perairannya, dasar laut dan di tanah di bawahnya, serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut. Semua negara, baik negara pantai maupun tidak berpantai, mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan,
lalu kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut dan menggunakan sah seluruhnya. Selanjutnya mengenai landasan kontinen. Pengertian landasan kontinen terdapat dalam pasal 76 ayat 1 dan 2 Konferensi Hukum Laut 1982 yang mana berisikan yang pertama, dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen. Selanjutnya yang kedua, dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Lalu yang ketiga, mengenai landasan kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Yang keempat, mengenai tidak lebih melebihi 100 mil laut dari kedalaman isobat tahun 2.500 meter. Selanjutnya mungkin itu saja dan ini daftar pustaka saya, terdapat 3 daftar pustaka. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.